Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi pengkaderan yang dinamis, bergerak meneguhkan nilai Islam dan Indonesia dari masa ke masa sejak 62 tahun yang lalu. Pijakannya telah berdiri tegak, disimbolkan oleh 13 pendiri yang menjadi awal pergerakan ini menapakkan jejaknya. Para pendiri telah mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga sanad keilmuan sejak awal didirikannya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Satu dari mereka berada di sini, di tanah Kabupaten Jember, Kiai Haji Hizbullah Huda. Terimalah sedikit persembahan dari kami, dari pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember, untuk seluruh putra-putri kader PMII se-Indonesia dan para masayih yang telah dengan ikhlas mewariskan nilai yang begitu manfaat untuk setiap gerak kami. Disinilah kami berada, di pelataran pesantren Nyai Zainab Sidik, tempat di mana Kiai Haji Hizbullah Huda menjejakkan kisah masa kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, apa saya sebenarnya itu memang kecil tinggal di Jember, walaupun awalnya beliau itu yang tinggal di daerah Pasuruan, tepatnya di Arjosari. Setelah itu dibawa ke Jember. Di sana beliau tinggal bersama abah ibunya, abahnya Kiai Muhammad bin Hashim dan ibunya Kiai Zainab Sidik, Kiai Haji Muhammad Sidik. Memang waktu mulai kecil akan sampai mengikuti pendidikan sampai tingkat SLTA, beliau di Jember. Dari saudara-saudaranya abah saya itu paling tua, yang pertama nomor 1. Kemudian ada 7 bersaudara, dan yang paling kecil adalah almarhum Kiai Yusuf Muhammad, atau biasa panggil Gus Yus. Beliau waktu masih kecil, masih umur 60-an, satu tinggal abahnya. Sejak itulah abah saya sebagai pengganti sosok ayah meninggal Kiai Muhammad bin Hashim, berjuang bersama ibunya Nyai Zainab Sidik untuk menjalankan aktivitasnya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang syiar maupun dalam perekonomian, menjadi tanggung jawab beliau berdua. Jadi abah saya menggantikan sosok ayahnya, dan ibunya Zainab juga aktif di dalam hal pengajian. Beliau juga mengurus di pondok awalnya itu yang sekarang bernama Pondok Pesantren Zainab Sidik, itu awalnya bernama Pondok Pesantren Putri Alawiyah. Waktu sepeninggal ayah dari Kiai Hizbullah Huda menjadi pimpinan, selepas dari SMA ini Kiai Hizbullah Huda ini tinggal di Surabaya, kuliah di UNER, di Fakultas Hukum.
Fakultas Hukum sampai pada saat sebenarnya dulu BCHK, Sarjana Hukumnya Hukum. Yang perlu saya sampaikan dulu memang saya di Suwede itu aktif di dalam organisasi khususnya di kalangan Nahdliyin, kalangan NU. Waktu awal di perguruan tinggi beliau aktif di menjadi mahasiswa bersama teman-temannya tergabung di situ. Waktu itu memang adanya KMI. Terbersih dari keaktifan beliau dalam organisasi itu karena membawa nama memperjuangkan khususnya warga Nahdliyin. Akhirnya bersama teman-temannya Hizbullah itu mendeklarasikan atau mendirikan organisasi atau perkumpulan mahasiswa khususnya dari kalangan Nahdliyin NU, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saat pendirian itu karena aktivitas awal-awal NU itu memang kebanyakan domisili di Surabaya, karena kita ketahui NU sendiri juga awalnya berdirinya juga di Surabaya, kantor PBNU pertama juga di Surabaya di Jalan Diputan. Otomatis banyak aktivitas NU yang bergerak di Surabaya. Pada saat penggodokan pendirian PNI itu banyak dilakukan di Surabaya, khususnya sekarang tempatnya dibuat Taman Pendidikan Khadijah. Perlu saya tambahkan juga sekolahan atau tempat Taman Pendidikan Khadijah itu berdempetan dengan Rumah Sakit Islam Surabaya ada di Jalan Ayani. Di samping itu Khadijah juga berdampingan dengan sekolahan yang sekarang bernama SMK Negeri 1. Sebelum SMK Negeri 1 itu menjadi sekolahan SMEA. Hanya di sana jalannya Jalan SMEA. Sebenarnya 3 tempat itu waktu itu diperjuangkan oleh NU. Bagaimana NU bisa menempati atau menguasai lahan-lahan tersebut. Saat itu kebetulan abah saya itu mendapat bagian ngurus yang di lahan di RSI Surabaya. Ada yang lain juga ngurus di Khadijah, alhamdulillah. Nah, yang ditempati oleh SMEA atau sekarang SMK Negeri 1 itu kurang tahu ceritanya kok bisa lepas, akhirnya diambil alih oleh pemerintah maka dijadikan tempat pendidikan itu. Jadi lahan-lahan yang ada di Khadijah sama di RSI itu ceritanya dari perjuangan orang-orang yang bikin, karena dulu kan zaman-zaman memperebutkan RI ini, tanah-tanah itu tidak bertuan atau tidak ada yang mengurus.
dikarenakan Khadijah itu menjadi salah satu tempat aktivitas dari NU, PMII pun mengadakan kegiatan mempersiapkan pendirian PMII itu di Khadijah. Baru deklarasinya yang tanggal 17 April itu ada di Balai Pemuda Surabaya. Dari beberapa sahabat atau teman-teman kita di sekolah kita itu memusyawarahkan siapa yang mendeklarasikan, siapa yang akan membawa atau memimpin pergerakan tersebut. Itu mereka berembuk musyawarah. Disepakati dari beberapa pendiri itu, kemudian awal untuk Mabud Junaidi ketua PD PMII itu perjuangan untuk pendirian PMII. Surat-surat dari abah saya ke ibu saya, dan intinya minta maaf tidak bisa mendampingi terus karena beliau juga sibuk untuk urusan organisasi, khususnya organisasi yang dibidani atau untuk kepentingan misalnya NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelumnya kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada pengurus cabang PMII Jember atas perhatiannya kepada salah satu pendiri PMII Kiai Hizbullah Huda. Semoga apa yang dilakukan oleh PMII Jember ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Tentang Kiai Hizbullah Huda, bagaimana biografi beliau ketika kecil sehingga membentuk karakter beliau ketika remaja, sehingga ketika besar. Tentu semua itu berawal dari pendidikan keluarga. Jadi ketika kita ingin mengetahui seseorang, salah satu cara kita melihat bagaimana keluarganya menerapkan pendidikan kepada anak tersebut. Kiai Hizbullah Huda lahir di Arjosari di Pasuruan dari ayah Kiai Muhammad bin Hashim dan ibunya Zainab. Kebetulan Kiai Muhammad bin Hashim ini salah satu pejuang Hizbullah di Sidoarjo, di Pasuruan di sana, sehingga Kiai Hizbullah Huda mulai kecil sudah merasakan bagaimana keluarga beliau melawan penjajah ketika itu. Hizbullah Huda ini lahir insya Allah sekitar 1920-an, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan Kiai Muhammad bin Hashim karena dicari-cari terus oleh Belanda ketika itu di Pasuruan, sehingga Kiai Muhammad bin Hashim dan istri beliau Zainab Siddiq, termasuk ketika itu Kiai Hizbullah yang masih muda, akhirnya terpaksa mengungsi ke Jember karena dicari terus-menerus oleh penjajah Belanda. Bahkan ketika sudah sampai di Jember itu tuh Belanda datang ke Jember. Ketika itu Kiai Hizbullah kebetulan datang ya di rumah ini. Kiai Hizbullah datang di rumah ini lalu bertemu dengan Kiai Muhammad bin Hashim karena dua-duanya santri Kiai Khalil Bangkalan. Lalu Belanda itu datang lalu mencari mana Muhammad. Padahal ketika itu Kiai Muhammad ada di sampingnya Kiai Hizbullah.
tapi Belandanya yang tidak bisa melihat. Ya, saya tidak tahu itu ilmu apa seperti itu. Jadi seperti itu masa kecilnya Kiai Hizbullah Huda yang hidup di keluarga, bisa dibilang keluarga penuh dengan perjuangan. Dari kecil beliau pindah kota karena melihat sendiri dan melakoni sendiri bagaimana ayahnya dikejar-kejar oleh Belanda karena memperjuangkan Indonesia ketika itu. Ini yang membentuk karakter perjuangan dari Kiai Hizbullah Huda. Lalu ternyata ayahnya wafat ketika Kiai Hizbullah Huda masih umur 12 tahun. Jadi ayahnya wafat ketika Kiai Hizbullah Huda masih umur 12 tahun. Ini semakin menjadikan Kiai Hizbullah Huda, kebetulan Kiai Hizbullah Huda ini anak pertama dan beliau memiliki 6 adik, sehingga selain hidup di lingkungan keluarga yang perjuangan, beliau otomatis selain kakak tertua juga menempati posisi ayah, menemani ibunda beliau Nyai Zainab yang menjadi dan memilih hidup menjanda sampai akhir hayat beliau. Seperti itu. Ini masa kecil Kiai Hizbullah Huda. Di satu sisi, dari sisi ayah, beliau mendapatkan bagaimana perjuangan melawan penjajah, bagaimana perjuangan melawan penindasan, perjuangan melawan kezaliman, itu didapatkan dari sisi ayah. Dari sisi ibu, Kiai Hizbullah Huda mendapatkan bagaimana pengabdian terhadap pendidikan. Karena Nyai Zainab ini ketika ditinggal Kiai Muhammad bin Hashim fokus membesarkan pondok putri ketika itu. Bisa dibilang pondok putri ketika itu sangat sedikit sekali dan mungkin hanya 1, 2, 3 di Jember. Karena itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi posisi di mana kita sekarang ada itu, ini mungkin bisa dibilang pondok putri, salah satu pondok putri tertua di Jember atau mungkin di Jawa Timur, karena berdirinya sebelum Indonesia merdeka. Itu Nyai Zainab yang salah satunya yang membesarkan, sehingga Kiai Hizbullah Huda di dua sisi ini beliau SMP, SMA pun di Jember. Yang bisa saya utarakan mengenai Kiai Hizbullah Huda ini dua. Yang pertama, Kiai Hizbullah Huda ini pemuda yang progresif, pemikirannya maju. Bisa dibayangkan ketika itu Jember kota yang terpojok, tapi Kiai Hizbullah Huda menginginkan kuliah di Surabaya dan kuliah di hukum. Ini bisa dibilang dalam tanda kutip cukup aneh, keluarga pesantren tapi putranya, bahkan putra pertama itu pengen kuliah di fakultas umum, bahkan di luar kota, di luar pesantren seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, mungkin ternyata Nyai Zainab yang tidak mengenyam pendidikan SD saja tidak pernah, itu menyetujui. Bahkan Nyai Zainab sampai menjual mesin jahitnya untuk dijadikan modal ke Surabaya untuk kuliah hukum. Jadi semoga apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Hizbullah Huda ini moga-moga menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat PMII. Pemuda harus memiliki pemikiran yang maju, progresif. Ya, mungkin kita tidak bisa membayangkan, kita sekarang hidup pada zaman sekarang sudah terbuka semua. Itu dulu pada tahun 50-60-an seperti itu. 60-70 itu 50-60-an itu seperti itu. Dari Jember ke Surabaya ingin kuliah UNER hukum seperti itu. Bahkan sampai menjual mesin jahit. Jadi harus berpikiran maju, terbuka seperti itu. Dan itu sebenarnya pendidik roh agama juga di situ sebenarnya. Karena dalam hadis itu kan hari besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Itu yang pertama. Itu yang menjadikan Kiai Hizbullah Huda akhirnya memiliki pemikiran yang terbuka, walaupun akarnya dari pesantren seperti itu. Mungkin karena kebetulan Kiai Muhammad bin Hashim ini zaman Jepang, zaman Belanda pokrol. Pokrol itu istilah pengacara pada zaman dulu. Pengacara kiai-kiai pejuang-pejuang Indonesia yang ditangkap oleh Belanda, diadili oleh Belanda. Kiai Muhammad bin Hashim ini pokrolnya. Termasuk ketika Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Mahfud Siddiq itu ditangkap oleh Jepang. Nah,
itu salah satu pengacara pokrolnya itu adalah Kiai Muhammad bin Hashim. Sehingga ketika mereka berdua lepas, barokah dari Kiai Muhammad melepaskan Kiai Hashim dan Kiai Mahfud Siddiq, akhirnya Kiai Muhammad ini dikenalkan adiknya Kiai Mahfud Siddiq. Dari situ perkenalannya. Jadi barokahnya penjajahan Jepang itu salah satunya ya Kiai Muhammad kenal dengan Nyai Zainab, akhirnya lahir Kiai Hizbullah Huda seperti itu. Oleh karena itu sahabat-sahabat PMI harus memiliki pemikiran yang lebih maju lagi, lebih progresif lagi. Tahun 50-60 saja orang Jember pengen ke Surabaya, UNER, hukum. Padahal beliau dari kalangan pesantren, bisa dibilang pojoknya Jawa, tapi pengen progresif, pengen maju seperti itu. Yang kedua, ini yang harus selalu ditanamkan oleh sahabat-sahabat di PMI, walaupun nanti sampai akhir hayat. Ya, jadi salah satu prinsipnya Kiai Hizbullah Huda itu, salah satu syair dari Bujangga Mesir itu namanya Ahmad Syauqi mengatakan begini, innal hayata aqidatun wa jihadun. Innal hayata, hidup ini sesungguhnya aqidatun, adalah idealisme wa jihadun, dan perjuangan dari idealisme itu. Dan terbukti Kiai Hizbullah Huda seperti itu. Ketika beliau di Surabaya, beliau aktif di Ansor. Dan sekali lagi beliau memiliki pemikiran yang maju. Ketika itu Ansor bermacam-macam latar belakangnya. Beliau ada di Fakultas Hukum di UNER, beliau merasa Ansor tidak bisa masuk ke situ. Akhirnya beliau salah satu memprakarsai perkumpulan anak-anak muda mahasiswa NU, sehingga itu menjadi cikal bakal lahirnya PMI, dan deklarasinya pun di Surabaya. Di antara semua utusan, kebetulan Kiai Hizbullah Huda yang di Surabaya tentu pasti ada memiliki, kenapa kok di Surabaya yang dipilih seperti itu. Akhirnya berdiri PMI. Andaikan Kiai Hizbullah Huda dan para pendiri yang kok tidak memiliki pemikiran yang maju, yang progresif, mungkin ya cukup dengan Ansor saja, tapi ternyata tidak bisa. Oh, ini harus ada badan baru, harus ada lembaga baru. Akhirnya ya terjadilah PMI itu. Jadi yang pertama itu progresif, maju, harus maju, pemikirannya maju. Beliau pindah dari Jember ke Surabaya, UNER, hukum, sama sekali berbeda dengan tradisi pesantren. Dan ketika di Ansor, beliau pun tetap berpikiran maju. Ternyata Ansor ini tidak bisa menaungi teman-teman mahasiswa. Akhirnya beliau dan teman-teman yang lain mendirikan PMI. Semoga sahabat-sahabat di PMI dimanapun harus berpikiran progresif. Jangan sampai keadaan, tekanan, halangan membuat pemikiran kita tidak bisa terbuka, apalagi maju. Yang kedua tadi itu yang sudah saya sampaikan, beliau itu memiliki idealisme yang besar dan memiliki perjuangan yang besar. Terbukti ketika beliau di Ansor, beliau walaupun yang beliau hadapi ini adalah ideologi, bukan ideologi dalam negeri, ideologi transnasional, ideologi komunisme. Kita ketahui bersama ketika itu Uni Soviet seperti itu menerapkan ideologi dan menyebarkan ke beberapa negara. Dan ketika di Indonesia ternyata PKI itu ingin merebut kekuasaan dengan cara yang ilegal, dengan cara yang tidak konstitusional, ya. Akhirnya Kiai Hizbullah Huda ini ketika menjadi anggota Ansor melawan PKI dalam tanda kutip, termasuk berperang seperti itu, berperang. Dan saya menyaksikan sendiri salah satu bukti pedang beliau ketika berperang dengan PKI, entah itu perang tersembunyi, perang terbuka, atau perang gerilya. Dan akhirnya alhamdulillah PKI bisa tumpas. Yang harus dibayangkan, PKI ini bukan perkumpulan organisasi dalam negeri, bukan. PKI ini ideologi dunia ketika itu, ideologi dunia, dan yang beliau hadapi itu seperti itu. Ini kalau tidak punya idealisme yang kuat, tidak punya perjuangan yang kuat, pasti sudah setengah-setengah seperti itu. Dan tidak hanya di situ. Sekali lagi, Kiai Hizbullah Huda memiliki pemikiran yang terbuka, yang maju,
beliau menyadari ternyata berkoar-koar di jalan itu tidak sepenuhnya efektif. Akhirnya beliau masuk ke pemerintahan. Beliau masuk ke partai, dan ketika itu partai masih 3, dan beliau masuk ke P3, Partai Pesantren. Ketika itu di Jawa Timur beliau 2 periode di Jawa Timur, di DPRD Jawa Timur. Lalu setelah itu ke Jakarta pun 2 periode. Sekali lagi beliau tidak terlena dengan zona nyaman dari legislatif. Terbukti beliau berakhir itu tahun 87. Kenapa kok beliau berakhir tahun 87? Apa beliau tidak bisa meneruskan? Bisa. Tapi dalam sejarah disebutkan tahun 87 itu Pak Soeharto ya, melalui rezim Orde Barunya, melalui rezim otoriternya itu intervensi, bahkan mengambil alih P3 dan menunjuk orang yang namanya Naro untuk jadi ketua P3. Akhirnya P3 pun tidak bisa netral ketika itu karena tekanannya kuat dari Pak Soeharto yang ingin semuanya dikendalikan sendiri. Akhirnya tahun 87 Kiai Hizbullah Huda keluar dari tidak meneruskan di DPR RI. Kita tentu tahu bersama zaman sekarang orang berebut untuk menjadi anggota DPR RI, ya, DPRD. Ya. Beliau tahun 87 justru beliau mundur. Beliau tidak mau dicalonkan untuk menjadi anggota DPR RI lagi, walaupun ketika itu ada banyak bukti beliau yang sebenarnya berhak untuk menjadi anggota DPR RI. Tapi karena beliau tidak setuju dengan Naro, dengan Pak Harto yang ternyata kok bisa mengambil alih P3 melalui Naro, akhirnya beliau mundur. Jadi ini pelajaran bagi teman-teman PMII bahwasanya innal hayata qidatun jihadun, itu hidup itu ya idealisme dan perjuangan, itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal kondisi. Seberat apapun kondisi, usia berapapun, dimanapun tempatnya, idealisme dan perjuangan itu harus diperjuangkan betul-betul, karena ketika meninggal itu yang bisa kita berikan pelajaran bagi generasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Kiai Hizbullah Huda ini dibalik dari semua perjuangan politiknya, dibalik dari semua perjuangan mahasiswanya dan semuanya, Kiai Hizbullah Huda ini sangat dekat dengan ulama. Ya, bahkan Kiai Mahrus Ali Lirboyo ketika itu Rais Syuriah PWNU Jawa Timur itu kalau ke Surabaya nginapnya dan segala macam itu ya di rumahnya Kiai Hizbullah Huda. Jadi Kiai Hizbullah Huda ini saya tahu sendiri kalau malam beliau itu termasuk yang ahli tirakat. Walaupun ketika beliau berada di publik, beliau menutupi itu semuanya. Seperti itu. Jadi beliau menutupi semua hal-hal yang berbau, yang bernuansa tirakat, zikir, atau beliau tidak menunjukkan itu semua. Beliau tidak berbicara tentang itu. Beliau berbicaranya tentang masalah idealisme, masalah kemajuan dan sebagainya. Walaupun pada saat beliau sendiri bersama dengan Tuhan beliau, ya beliau termasuk saya tahu sendiri yang ahli tirakat, seperti itu, yang ahli tirakat. Dan itu mungkin sebabnya sampai beliau wafat pun idealisme tetap masih bisa dipegang teguh, karena mungkin itu tadi tidak lupa. Karena mohon maaf banyak ini yang lupa ketika sudah masuk ke zona nyaman, sudah merasakan nikmatnya kursi, nikmatnya uang, merasakan tekanan istri, dapur tidak ngepul-ngepul, ya akhirnya bingung. Akhirnya idealismenya sedikit goyang. Ini kalau tidak diperkuat dengan tirakat, zikir, dawamatul zikri, zikir terus agak susah. Semoga apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya, dan semoga Kiai Hizbullah Huda mendapatkan pahala dari apa yang beliau perjuangkan, karena dalam
prinsip para wali itu, maka nalillah damatasol, maka nalillah sesuatu yang karena Allah damatasol akan langgeng dan terus menerus. MI ini bisa sampai sekarang, bahkan melahirkan banyak-banyak pemimpin. Dan saya rasa pemimpin di Indonesia kalau dari NU banyak dari PMI-nya. Itu kita harus tahu ini didirikan oleh siapa, kok bisa sampai seperti ini. Itu kalau daunnya Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, maka adalah dhammatajal, sesuatu yang karena Allah pasti akan langgeng dan selama-lamanya. Maka adalah jalan fasol, sesuatu yang bukan karena Allah pasti akan hilang dan terputus. Saya yakin, seyakin-yakinnya deklarator para pendiri PMI itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga mereka ikhlas mendirikan PMI ini. Bisa diambil contoh, ternyata yang menjadi ketua PMI itu bukan dari para pendirinya, kan bisa dicek seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin mereka saking ikhlasnya, jadi mereka mendirikan, saya lupa berapa pendiri PMI itu, 14 ya, 14 apa 13? 14 ya. Dari 14 yang mendeklarasikan PMI di Surabaya, kan menjadi ketua PMI pertama kan bukan dari 14 itu ya. Berarti itu bisa diambil pelajaran bagaimana keikhlasan 14 pendiri PMI ini pengen supaya anak muda NU ini maju. Walaupun ternyata yang ketua bukan mereka. Ini harus direnungkan oleh semuanya. Saya rasa sampai situ, moga-moga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember, pada hari ini kami ingin mewariskan satu peradaban besar, yaitu terkait dengan salah satu muassis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Almarhumlah Kiai Haji Hizbullah Huda. Ada beberapa esensi yang kemudian ingin kita bangun. Pertama adalah sambungan dari sanad ideologis, sanad keilmuan, dan juga sanad kepada muassis. Tentu hikmah dari esensi itu yaitu agar kemudian kader-kader tahu akan kesejarahan dari Kiai Haji Hizbullah Huda sebagai pejuang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau adalah pejuang dari Nahdlatul Ulama, dibuktikan dengan beliau adalah muassis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau adalah penggerak di Ansor dan juga penggerak di Nahdlatul Ulama. Tentu nilai-nilai spirit yang dibangun oleh beliau kemudian harus terejawantahkan dan terinternalisasi dalam spirit yang terbangun dari para kader-kader hari ini. Sahabat-sahabat, ini yang menjadi penting. Oleh karenanya kita sama-sama meyakini dan juga ini bahwa nilai-nilai dan juga spirit perjuangan dari Kiai Haji Hizbullah Huda harus kemudian diikuti oleh seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan warisan dokumentasi, warisan pesan-pesan kesejarahan yang dapat kita ambil hikmah dan juga nilai adalah warisan bagi spirit perjalanan dan juga arus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke depan. Tentu ini hadiah dari kami untuk seluruh anggota dan juga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember dan juga seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-Indonesia dan juga para alumni. Kurangnya mohon maaf dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.